Para Suster Junior SSPS Provinsi Kalimantan dalam renungan Minggu 24 Januari 2021. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan Tuhan atas hidup kita adalah suatu anugerah yang luar biasa. Menjawabi panggilannya yang sungguh luar biasa itu dengan berbagai macam cara, tentu saja Tuhan telah mengatur semuanya. Panggilan kita sebagai orang berjubah untuk mengikuti Yesus, yakni melepaskan keterikatan dan kelekatan kita kepada hal-hal duniawi yang kadang menghambat untuk mengikuti jalan panggilannya. Dengan mengambil contoh dan teladan dari para murid berdana yang setia mengikuti Yesus dengan tidak banyak mempertimbangkan segala sesuatu, maka mereka menunjukkan kesetiaan itu dengan tidak melekat pada apa yang mereka miliki. Dalam hal ini, kita disadarkan dengan menjalankan 3 nasihat Injil yang menjadi pedoman di dalam jalan panggilan hidup kita. Pedomannya yaitu ketiga kaul, yakni kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang memiliki kelekatan dengan hal-hal duniawi. Panggilan untuk hidup kudus ini ditunjukkan kepada semua orang, walaupun dengan caranya yang berbeda-beda. Kita sebagai kaum awam juga dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan hidup berkeluarga, maka kita pun dituntut untuk setia dengan pasangan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, bukan justru meninggalkannya dan mencari yang lain. Maka perlu berkomitmen untuk setia. Tuhan Yesus meminta kepada kita semua orang yang mengikutinya agar melepaskan diri dari keterikatan terhadap keakuan dan segala sesuatu yang kita miliki, agar kita dapat mengarahkan hati kepada hal-hal yang kekal. Jika kita melakukan dengan benar, ini akan mempengaruhi cara pandang dan cara hidup kita sehari-hari. Kita akan berusaha untuk menjadi bijaksana dalam menggunakan segala yang ada pada kita sekarang ini, yaitu waktu, tenaga, bakat, dan talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Konsili Vatikan II mengajarkan kepada kita bahwa semua orang beriman diajak untuk berjuang mengejar kekudusan. Mereka mempunyai kewajiban untuk berjuang dengan keras. Secara khusus di masa pandemi ini,
kita selalu membersihkan hati, batin, dan pikiran kita untuk mengarahkan diri kepada Tuhan, menerima dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam hidup dan panggilan kita masing-masing, entah sebagai imam, biarawan-biarawati, atau sebagai awam, untuk setia mengikuti Tuhan untuk menjadi penjala manusia.